Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Kris Tepuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih teman-teman yang kemarin sudah nonton video editing atau konten mudah ngedit di channel ini ya. Jadi kemarin saya lihat juga teman-teman meresponnya dengan sangat baik. Ada komentar-komentar dari teman-teman yang ingin untuk konten mudah ngedit kita lanjutkan. Oke, jadi di video ini kita akan lanjutin konten mudah ngedit atau ngedit dengan aplikasi iMovie. Jadi buat kalian yang baru mampir di channel ini, kita akan banyak sekali membahas tentang cara-cara atau teknik-teknik mengedit di iMovie. Karena kita tahu bahwa aplikasi iMovie ini gratis di semua device-nya Apple ya, baik di iPad, di iPhone, atau di MacBook pun iMovie ini gratis teman-teman. Jadi buat kalian yang mau belajar-belajar, ya nggak perlu bayar, cukup nonton di channel ini aja. Jadi biar kalian bisa sambil belajar dan kalian bisa sambil ngedit videonya juga ya teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya juga untuk memperbesar channel ini supaya saya semakin semangat juga untuk bikin video buat teman-teman semua. Kasih like kalau kalian juga suka dengan video ini. Kalau kalian juga punya teknik-teknik yang lain atau kalian punya cara-cara yang lain, kalian bisa tuliskan juga di kolom komentar. Jadi di video ini kita akan bahas, ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ada beberapa option atau ada beberapa pilihan bagaimana cara memasukkan footage di dalam editing video kita. Jadi ada beberapa option untuk memasukkan footage video. Dan yang kedua, transisi. Transisi ini adalah jadi misalnya kalian punya 2 footage, ya 2 footage video, kemudian di tengah-tengahnya ini ada sela. Nah, selanya ini adalah kita bisa masukkan beberapa transisi video kita. Ya, jadi nanti di yang kedua kita juga akan bahas tentang transisi ya, pilihan-pilihan transisi yang ada di iMovie. Dan yang terakhir nanti juga kita akan bahas tentang bagaimana teknik memasukkan audio di dalam editing video kita. Tapi mungkin di bagian audio ini tidak akan kita bahas terlalu dalam ya teman-teman, supaya video ini tidak terlalu panjang. Buat kalian juga yang nanti perlu untuk mendalami lebih lagi teknik audio ini, untuk memasukkan audio ini, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke editing videonya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya teman-teman ya. Yang pertama tadi bagaimana sih caranya memasukkan video. Jadi untuk memasukkan footage itu teman-teman, kita ada beberapa option atau ada beberapa pilihan yang bisa membuat kalian jadi lebih lebih menarik gitu ya ketika kalian memasukkan footage ya. Kita pilih dulu footage-nya ya. Oke, di sini footage-nya saya mau pilih tentang ini. Saya kemarin habis review MacBook ya, teman-teman ya, MacBook Pro. Dan di sini saya mau memasukkan beberapa video. Contoh misalnya saya mau masukkan salah satu footage ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada tanda plus ya teman-teman ya. Kalian tinggal masukin aja videonya. Nah, setelah kalian masukin videonya seperti ini, nah ini di sini kalian bisa masukin video lagi teman-teman. Nah, di sini ini dia. Ketika kalian masukin satu footage ya di tengah-tengah ini teman-teman ya. Nah, salah satunya dengan cara begini teman-teman. Kalian sudah memasukkan satu video ya. Di sini saya sudah masukin satu video footage. Nah, saya harus misalnya saya mau pilih di bagian sini ya, di menit sekian ya teman-teman ya. Saya mau masukkan satu footage lagi gitu ya. Nah, di sini kalian perlu pastikan kalau bagiannya bukan di bagian belakang seperti ini. Kalian pilih di bagian, ya mungkin bisa di tengah-tengah, atau misalnya kalian bisa di bagian awal seperti ini gitu ya. Tapi juga jangan di sini ya teman-teman ya. Tapi kalian mungkin ambil di bagian tengah atau di bagian ya sepersekian detiknya begitu ya. Kalian tinggal masukin lagi footage-nya. Misalnya saya mau pilih footage yang ini teman-teman. Nah, di sini ketika kalian pilih footage yang ini ya teman-teman ya. Nah, ketika kalian pilih footage di sini pilihannya bukan lagi hanya plus sama play, tapi di sini ada 3 titik ya teman-teman. Kalian klik 3 titik di sini, artinya adalah 3 titik itu adalah option. Ada beberapa pilihan yang bisa kalian pilih ya teman-teman. Sorry, ada notifikasi. Nah, kalian bisa pilih ada cutaway, ada picture in picture, ada split screen, ada green blue screen,
Kemudian juga ada audio only ya. Nah, ketika kalian memilih cutaway ya, ini dia langsung memotong video yang di bawah ya, teman-teman. Jadi contoh ya, misalnya kalian sudah masukin misalnya di sekian ya, detik sekian ya, teman-teman ya. Ketika kalian memasukkannya di detik itu dengan option cutaway, maka video yang di bawah tidak akan kelihatan. Yang dilihat adalah yang di atas, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau cutaway itu dia langsung memotong video yang di bawah dan langsung menampilkan video yang di atas. Nah, ini fungsinya apa sih? Fungsinya itu adalah ketika kalian ada rekam audio di video yang satu gitu ya. Tapi kalian pengen menampilkan footage yang lain begitu ya. Nah, di sini kalian bisa memotong, tapi audio yang di bawah kalian bisa tetap nyalakan gitu ya. Tapi audio yang video di atas bisa kalian matikan supaya dia tidak menabrak audio yang ada video di bawah ya, teman-teman, seperti itu. Jadi ini akan membantu juga buat kalian ya, kalau misalnya kalian sudah merekam gitu ya, dan audionya ada di video yang pertama gitu ya, dan yang ditampilkan bukan video yang pertama tapi video yang di atas ya, dimana audionya itu adalah audio video yang bawah, tapi gambarnya atau videonya yang tampil adalah video yang di atas. Ini adalah option cutaway ya, teman-teman ya. Nah, ini saya hapus dulu ya untuk cutaway. Oke, ada lagi option yang lain ya, teman-teman. Kita kembali lagi kepada video yang tadi ya. Kita pilih option yang lain. Ada option picture in picture. Picture in picture ini jadi kalian itu ada kasih gambar yang lain gitu ya di dalam. Namanya picture in picture, artinya ada gambar di dalam gambar. Nah, ini video yang di atas akan muncul dengan kotak seperti ini, teman-teman. Dan ini bisa kalian atur. Ya, ini bisa kalian atur, bisa kalian geser ya. Kalian mau tampilin di sini, di bawah, di samping begini. Dan bisa kalian besar kecilkan videonya, teman-teman ya. Kalian mau kecil aja gitu ya, ada maksimalnya sih, teman-teman ya. Ya, misalnya kalian mau taruh di sini gitu ya, dan ini akan ngeplay dia, teman-teman, ketika kalian menampilkannya gitu ya. Jadi picture in picture, ada gambar di dalam gambar, dan kalian bisa atur di dalam video cutaway picture in picture-nya ini, teman-teman ya. Ini bisa kalian atur, ini kan ada bordernya ya, teman-teman. Kalian bisa atur bordernya untuk hilang, atau misalnya mau pakai border, bisa pakai border, atau tidak mau pakai border ya. Dia ada optionnya juga di pilihannya di bawah sini ya, teman-teman ya. Jadi kalian bisa klik tombol yang ini ketika kalian ingin ada border atau tidak ada border ya. Itu relatif terserah kalian mau pakai border atau tidak pakai border. Oke, itu adalah option picture in picture. Sekarang kita masuk ke option yang lain ya, teman-teman ya. Kemudian ada split screen. Nah, split screen ini adalah memotong atau membagi dua ya, screen kita atau gambarnya terbagi menjadi dua. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ada dua tampilan begini, nah ini juga bisa nih, teman-teman. Ya, ini adalah pilihan atau option split screen ya. Jadi gambarnya itu muncul dua video yang bersebelahan seperti ini, teman-teman. Dan ini bisa kalian atur ya, mau pakai border atau garis pemisah seperti ini, atau tidak perlu pakai garis pemisah ya. Kemudian juga kalian bisa pindahkan kalau misalnya kalian pengennya atas bawah ya, atau mau kanan kiri seperti ini. Nah, jadi ada optionnya juga di sini ya, kalian bisa atur mau atas bawah ya, atau mau kiri kanan seperti ini split screen-nya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke option yang selanjutnya. Nah, option yang selanjutnya adalah green atau blue screen. Nah, ini berfungsi banget ya. Contoh di setiap video saya itu ada ajakan untuk subscribe ya, teman-teman ya. Nah, tapi kalian perlu siapkan dulu videonya, teman-teman, dimana video itu berlatar belakang warna hijau ya, berlatar belakang warna hijau ya, teman-teman ya. Jadi kalau warnanya hijau, sudah ada latar belakangnya berwarna hijau, itu akan bisa pilih dengan option yang tadi gitu ya, dengan
green screen gitu ya, dengan green screen ya teman-teman ya. Nah ini misalnya saya punya footage ini ya, ini dia adalah ajakan untuk subscribe ya biasanya teman-teman ya. Saya tinggal pilih footage-nya, kemudian pilih green blue screen, green or blue screen ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, ini kita geser dulu sedikit. Nah seperti ini teman-teman, jadi ini akan muncul begini ya. Yang muncul gambar hijaunya tidak tampil, tapi yang muncul adalah pilihan ajakan untuk subscribe-nya saja. Jadi kalau kalian pilih tadi yang green or blue screen ya, jadi bisa seperti ini nih teman-teman munculannya nih ya. Jadi tapi dipastikan dulu untuk background di belakangnya adalah warna hijau ya teman-teman ya, dan itu bisa kalian buat sendiri atau kalian bisa cari di YouTube ya, hal-hal yang seperti ini atau green screen-nya ya teman-teman ya. Nah itu adalah option untuk beberapa cara untuk memasukkan footage ya teman-teman. Kita lanjut langsung masuk ke transisi. Nah ada beberapa transisi teman-teman. Misalnya kita balik lagi tadi ke footage MacBook ya. Nah misalnya kalian mau masukkan footage yang ini. Nah di dalam iPhone kalian atau di iMovie ada beberapa transisi ya. Contoh ini transisi ini adalah masa peralihan dari satu video ke video yang lain, dari satu footage ke footage yang lain. Nah di sini ya bergantinya begitu ya, slow ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Jadi transisinya seperti ini ya. Ini jam pasir ya teman-teman ya, gambarnya seperti jam pasir terbalik. Tapi kalian juga punya option yang lain untuk transisi ya. Di sini ada yang gambar garis begini teman-teman. Kalau gambar garis gini dia gantinya langsung zlep gitu ya, cepat ya. Nah begitu ya, perpindahannya langsung sepersekian detik langsung berganti. Nah tapi kalau misalnya kalian pengen yang lain juga ada yang temp ya teman-teman. Ini adalah temp. Jadi kalau temp ini dia berganti tapi seperti mengedip gitu ya teman-teman ya. Logonya adalah logo yang bintang ini. Nah kemudian kalau yang tadi dissolve tadi udah ya, dissolve ya. Oke sekarang kita yang slide teman-teman. Nah slide ini dia bergantinya seperti ganti geser gitu ya, bergeser begitu ya teman-teman ya. Nah ini untuk transisi yang slide seperti ini teman-teman. Nah tapi kalau kalian pengen yang lain, nggak cocok ya. Ini ada tipe wipe. Nah, kalau tipe wipe ini dia juga hampir sama dengan slide, tapi dia bergantinya secara perlahan lagi, tapi lebih cepat teman-teman ya. Lebih cepat gitu daripada yang slide tadi. Sebenarnya untuk waktu bisa kalian atur sendiri. Nanti kita bisa atur di sini untuk transisinya mau berapa detik ya teman-teman ya. Tapi saran saya untuk transisi jangan terlalu lama supaya pergantiannya lebih kelihatan natural. Nah, kemudian di sini ada fade juga. Fade ini tampilannya, nah seperti itu dia mengedip tapi slow banget teman-teman. Ya, dia mengedip tapi slow banget. Nah, ini adalah transisi untuk fade. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi, ini adalah transisi-transisi yang ada. Nah, transisi ini teman-teman bisa kalian atur. Kalian mau 0,5 detik, 1 detik, 1,5 detik, dan sampai 2 detik. Misalnya kalian mau ganti yang 1 detik. Berarti dia akan bergantinya selama 1 detik teman-teman. Transisinya akan berganti menjadi 1 detik. Mau ganti 1,5 detik juga bisa seperti ini, jadi lebih lama ya untuk masa transisinya. Tapi saran saya teman-teman untuk transisi jangan terlalu lama kecuali kalian bikin video sinematik ya. Jadi kalau bukan video sinematik sih saran saya sih paling banter itu atau paling lama itu adalah 1 detik saja. Itu ya teman-teman ya. Nah itu dia adalah transisi-transisi yang ada di iMovie. Sekarang kita akan masuk ke pengaturan audio. Nah di pengaturan audio ini teman-teman saya nggak akan bahas terlalu panjang untuk audio. Nanti kita akan bikin video lagi ya, mudah-mudahan yang ini untuk teknik audio yang ini akan sedikit lebih membantu untuk teman-teman lebih memahami teknik dasarnya dulu ya teman-teman ya. Nah untuk audio berarti kalian harus pilih file. Kalian bisa pilih di audio yang sudah ada di iMovie atau kalian bisa pilih audio yang kalian sudah simpan di file.
Jadi kalian tinggal pilih ya, kayak misalnya saya ada beberapa file audio di sini teman-teman ya, atau kalian juga bisa pilih file audio atau musik ya, musiknya ya, atau backsoundnya ya teman-teman ya, musik backsoundnya kalian juga bisa pilih di iMovie yang memang sudah tersedia. Di sini ada beberapa option dan tentu saja audio ini no copyright, kalian bisa pilih teman-teman, tapi ini memang mesti di-download dulu begitu ya. Nah, di sini banyak sekali teman-teman. Ini banyak banget ya yang memang iMovie sudah berikan ya soundtracknya. Nah, kemudian di sini juga ada kalian mau ambil dari musik yang ada yang kalian punya ya di di iTunes. Tapi saran saya jangan ambil di sini karena nanti pasti akan kena copyright ya. Atau misalnya kalian mau ambil lagu ya, ini juga sama song ya. Jadi ini ngambilnya dari iTunes ya, dari iMusic ya, dari musik kalian ya, dari galeri musik kalian ya. Atau kalian mau juga ambil sound effect ya, sound effect ini beragam-ragam ya. Ya, jadi ada beberapa sound effect. Nah, ini ada banyak nih teman-teman sound effect-nya. Ini bisa dipakai untuk pergantian jeda atau di dalam video yang memang supaya untuk menarik video kalian jadi lebih menarik aja, ada efek audionya begitu ya. Atau kalian juga bisa voice record ya, jadi kalian bisa rekam juga suara kalian gitu ya. Tapi saya nggak akan bahas di sini, nanti kita akan bikin video lagi ya supaya videonya tidak terlalu panjang begitu teman-teman. Dan itu adalah audio ya, tapi saya mau kasih lihat satu teknik audio yang juga mungkin bisa teman-teman praktekin. Contoh saya mau ngambil satu audio ya teman-teman. Nah, jangan lupa ketika kalian mau bikin video ya, ketika kalian mau ngedit video seperti ini, kalian harus atur suaranya. Mana yang kalian mau lebih kencang ya, misalnya audio lagunya kalian mau lebih kencang ya, atau audio di videonya mau lebih kencang. Nah, ini perlu diatur. Jangan sampai teman-teman suaranya bertabrakan gitu ya. Dan kalau kalian mau atur, kalau saya misalnya contohnya saya mau audio di bawah lebih besar daripada videonya gitu ya, audio di videonya. Jadi untuk audio di video saya matikan saja, saya off-kan. Tapi di volume di video di audio lagu saya mau kencangkan gitu ya. Jadi saya bikin 100% aja. Seperti ini teman-teman. Nah, ini belum dimatikan, tinggal dimatikan aja. Nah, teman-teman, ada teknik yang lain juga. Kalian bisa bikin fade ya. Nah, fade ini dengan cara kalian pilih audio, kemudian kalian klik ya fade yang ada di bawah ini. Nah, di fade ini akan membuat video kalian itu ada dia masuknya pelan gitu, dari pelan ke kenceng gitu ya. Nah, dari pelan ke kenceng gitu teman-teman, baru dia mulai kenceng ya. Nah, di akhir juga kalian bisa bikin fade ya, jadi biar selesainya nggak kaget gitu, tiba-tiba mati gitu ya teman-teman ya, suaranya tiba-tiba hilang. Nah, kalian bisa bikin, nah jadi suaranya mengecil secara perlahan teman-teman. Nah, ini adalah teknik-teknik untuk memasukkan audio. Tapi nanti di video selanjutnya mudah-mudahan kita juga akan lebih lagi bahas tentang audio ini ya, teknik untuk memasukkan audio ya teman-teman. Karena ini tekniknya cukup panjang, cukup banyak gitu ya, nanti videonya jadi terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang baru saja mau belajar untuk menggunakan iMovie sebagai aplikasi editing videonya gitu ya teman-teman ya. Atau kalian yang juga menggunakan MacBook ya, nanti juga saya akan bantu untuk membahas bagaimana sih ngedit video di MacBook Pro ya, karena saya juga kemarin mencoba gitu ya untuk ngedit pakai iMovie di MacBook Pro saya ya teman-teman ya. Dan aplikasi iMovie ini gratis teman-teman di semua device Apple atau di semua device ya, device-nya Apple ya, baik di iPhone, baik di iPad ataupun di MacBook itu gratis.
Dan ini akan membantu kalian sekali ya untuk belajar dalam mengedit video ya. Jadi kalau belajar nggak perlu bayar ya teman-teman ya, cukup nonton video aja di channel saya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dan akhir. Jangan lupa subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kasih like kalau kalian suka dengan video ini, supaya saya semakin semangat juga untuk bikin video-video tentang editing video di iMovie. Terima kasih teman-teman, saya Chris Tepu, sampai jumpa.